Sebagai umat Islam, tentu menginginkan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan benar dengan meneladani kebiasaan Rasulullah. Lantas tauladan seperti apakah itu? Sahur dan memantapkan niat. Ketika hendak menjalankan ibadah puasa, dianjurkan untuk memantapkan niat dengan ikhlas di malam hari sebelumnya. Hal ini pun dicontohkan Rasulullah yang selalu mengawali puasa dengan niat pada malam hari seraya berdoa supaya dikuatkan dalam niat dan beramalnya, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang tak berniat sebelum fajar untuk puasa, maka tak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Meski dalam pelaksanaannya, niat puasa tidak harus diucapkan, cukup tekad berniat dalam hati. Selain itu, pada malam sebelum puasa Ramadan juga selalu menyempatkan diri untuk sahur. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya makan sahur adalah barokah yang Allah berikan pada kalian, maka janganlah kalian tinggalkan. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Inilah alasan mengapa sahur menjadi salah satu hal penting dan tidak boleh kita lewatkan selama bulan Ramadan. Meskipun makan sahur adalah sunnah, namun sahur juga merupakan bagian dari ibadah yang penuh berkah. Selain itu, sahur juga akan membantu kita bertahan selama 12 jam tanpa makan dan minum apapun. Menyegerakan berbuka puasa. Keutamaan menyegerakan berbuka puasa di bulan Ramadan selain karena mengikuti sunnah Rasulullah juga dicintai oleh Allah Ta'ala. Momen berbuka puasa merupakan yang paling dinanti umat Islam setelah selama belasan jam menahan diri dari semua godaan, termasuk makan dan minum sejak subuh hingga maghrib. Karena itulah begitu azan maghrib berkumandang, Muslim pun dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW yang bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara hamba-hambaku ialah orang yang paling segera berbuka. Saat waktu berbuka tiba, Rasulullah SAW hanya memakan 3 biji kurma dan segelas air putih. Kemudian Rasulullah segera berwudu untuk mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah. Ini adalah salah satu tauladan dari Rasulullah ketika waktu berbuka tiba dan mereka yang meneladani sunnah Rasulullah. Dengan menyegerakan berbuka puasa, yakni mereka akan berada dalam kebaikan dan merugilah orang yang menunda-nunda berbuka puasa. Memperbanyak sedekah. Amalan sunnah saat bulan Ramadan yang juga mendatangkan ladang pahala adalah bersedekah. Seperti yang diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis sahih berikut ini. Kebaikan dan kebiasaan Rasulullah untuk bersedekah disebut semakin meningkat di bulan Ramadan hingga diibaratkan angin yang berhembus. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi saat Ramadan, apalagi ketika Jibril menemuinya. Dan Jibril menemuinya di bulan Ramadan. Dia bertadarus Al-Quran bersamanya, maka Rasulullah sangat dermawan dengan kebaikan laksana angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Banyak sedekah yang dicontohkan Rasulullah, salah satunya memberikan sedekah berupa makanan untuk berbuka puasa bagi orang lain yang juga dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Selain itu, tali silaturahmi pun senantiasa tetap terjalin antara sesama umat manusia. Tadarus Al-Quran. Amalan sunnah saat Ramadan berikutnya adalah bertadarus atau membaca Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan waktu yang tepat bagi umat Islam untuk introspeksi diri dan kembali ke jalan kebenaran, sesuai yang diperintahkan Allah Ta'ala di dalamnya. Bulan Ramadan pun disebut memiliki kaitan erat dengan Al-Quran dan malaikat Jibril. Sebab salah satu malam di bulan Ramadan diketahui merupakan waktu pertama kali diturunkannya wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Itulah mengapa setiap tanggal 1 Ramadan diperingati sebagai malam nuzulul Quran. I'tikaf di masjid. Amalan sunnah yang seringkali identik dengan bulan Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf merupakan istilah untuk umat Islam saat berdiam diri sembari berdoa di masjid pada waktu sepertiga akhir bulan Ramadan.
malah bagi siapapun yang dapat mengerjakannya sungguh tak terbatas. Bahwasannya Nabi alaihissalam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan Allah. Kemudian istri-istrinya pun iktikaf setelah itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim.